Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita ucapkan juga salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-32 kita membacakan nubuat Nabi tentang seluruh umat manusia termasuk orang-orang beriman akan dikepung oleh riba, dan yang dimaksud oleh Nabi telah terjadi sejak keruntuhan khilafah Islamiyah sampai hari ini. Ekonomi dunia dicengkram oleh sistem kapitalisme, sistem yang seluruhnya adalah ribawi, sistem ekonomi yang ribawi. Sekarang hadis yang ke-33, melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. Pertama, kita bacakan hadis dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1414 dalam bab Az-Zakat, dan juga hadis Imam Muslim 10113. La taqumus sa'ah hatta yakthura fikumul mal fayafidhu. Kiamat belum akan terjadi sampai harta menjadi melimpah ruah. Fayafidhu, lalu dia meluap dan meluap. Di hadis yang lain Nabi berkata, seluruh kekayaan yang ada dalam perut bumi muncul, emas-emas yang tersimpan muncul. Fayafidhu hatta yuhimma rabbul mal, hatta yuhimma rabbul mal may yaqbalu sadaqatah. Saat itu orang yang punya harta mencari-cari siapa yang mau menerima sedekahnya. Orang yang punya harta mencari-cari, memohon-mohon, terimalah Pak sedekah saya mau sedekahkan ini, saya mau sedekahkan itu, saya mau sedekahkan tanah saya mau sedekahkan gedung saya mau sedekahkan. Ketika semua orang menolak sedekah, maka dia pun menangis dan dia membawa emasnya kemana-mana. Emasnya sudah terlalu banyak, dia bawa kemana-mana, dia hadiahkan kemana-mana. Orang-orang yang disodorkan kepadanya emas, 2 telapak tangan penuh isinya emas semua. Ditawar-tawarkan pada orang lain, Pak ini hadiah saya, Bu ini hadiah saya, terimalah. Apa jawaban orang-orang saat itu? Wa hatta ya'riduhu ya fayaqul alladhi ya'riduhu alaih la arabali. Saya udah enggak butuh, saya udah enggak perlu. Kemarin kami perlu, sekarang tidak. Waktu itu kami perlu, sekarang udah enggak. Ini sesungguhnya belum terjadi sekarang. Dalam artian global ya, dalam artian global. Adapun zaman Umar bin Abdul Aziz sudah terjadi. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Orang sudah makmur semua. Orang-orang sudah menolak untuk diberi zakat. Orang-orang sudah punya kemapanan hidup sehingga mereka pun tidak menerima sedekah. Itu sudah terjadi, tapi kan sifatnya parsial, hanya daerah tertentu. Sekarang ini sifatnya global. Apakah sekarang tidak ada orang miskin di Mekah? Oh banyak. Tidak ada orang miskin di Madinah? Sangat banyak. Di Arab Saudi nggak ada orang miskin? Banyak, apalagi zaman sekarang, di mana MBS memaksakan pajak secara gila-gilaan kepada setiap manusia yang punya nyawa di sana. Gila-gilaan dia paksakan pajak, dan banyak usaha-usaha yang tutup. Banyak orang-orang yang akhirnya bersembunyi dari kejaran pajak, akhirnya tutup usaha, tutup ini karena mereka bangkrut oleh pajak-pajak. Ini sekarang yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Angka kemiskinan di Arab Saudi semakin melonjak tajam hari ini. Udah berakhir masanya Saudi itu kaya. Di zaman puncak-puncaknya Saudi itu kaya, masih saja ada orang miskin. Orang yang menengadahkan tapak tangan, berarti belum termasuk dalam hadis ini, karena hadis ini tidak seorang pun yang mau menerima. Sekarang coba lihat, pergi kita ke Mekah hari ini, orang di pinggir-pinggir jalan itu ada macam-macam lah gayanya, dan ada yang betul-betul nggak punya. Intinya kalau dikasih sangat mau. Sampai-sampai pekerja di Masjidil Haram itu sekarang ini, walaupun mereka nggak mau minta, tapi kalau dikasih dengan cepat dia mengambil, dengan cepat dia menerima. Itu berarti hadis ini belum terjadi, karena masih ada orang yang mau menerima. Kalau hadis ini apa bunyinya tadi? Udah tidak nerima. Yang dikasih bukan real Pak, yang dikasih bukan rupiah, emas. Emasnya bukan emas swaso, bukan emas campuran, bukan emas 17 karat, tetapi emas 24 karat. Jumlahnya bukan satu cincin, bukan satu anting-anting, tetapi 2 telapak tangan. Dikasih ke sana kemari, nolak orang. La arabali, saya tak butuh. Sekarang saya udah nggak perlu. Waktu saya susah kemarin, saya butuh.
Ini hadisnya hanya terjadi di fase kelima. Secara global, hadis ini bukan sekarang kejadiannya. Tapi Nabi telah menceritakan ya. Kemudian Rasulullah bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari, la ya'tiyan nasi 'alan nasi zaman, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, pasti benar-benar akan datang nanti di akhir zaman, yatufur rajulu, seorang laki-laki akan tawaf. Tawaf itu artinya keliling. Dia akan keliling. Fihi bis sadaqah minad dhahab. Di dalam telapak tangannya ada sejumlah harta emas yang akan diberikan kemana-mana. Tsumma la yajidu ahadan, kemudian tidak pernah mendapatkan seorang pun ya'khudhuha minhu, yang mau menerimanya darinya. Hari ini hanya dengan uang 100.000 mau orang berbunuh-bunuhan. Hari ini. Tapi coba antum bayangkan, saat gunung emas muncul di Irak, manusia sedunia, kata Rasulullah, laki-lakinya akan membawa senjata-senjata mereka pergi berbunuh-bunuhan memperebutkan emas itu. Dan inilah perang dunia ketiga yang sesungguhnya. Bukan Rusia dengan Ukraina. Ini hanya kegaduhan yang sifatnya parsial. Walaupun sudah melebar, tetapi tetap saja bukan ini penyebab perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga dalam hadis Nabi adalah perebutan gunung emas yang nanti muncul dari perut bumi. Jadi memuntahkan dari perut bumi ini gunungan emas. Sebesar gunung-gunung yang ada di bumi kita Indonesia ini, coba bayangkan, sebesar gunung Merapi emas semua. Gimana orang nggak mau perang-perangan? Semua lelaki sedunia bawa senjata mereka, berbunuh-bunuhan di sana. Per setiap 100 orang mati 99-nya, cuma satu yang hidup. Nah, gunung itu nantinya ke siapa jatuhnya? Katakan pemerintahan khilafah Islamiyah. Ini yang dibagi sepuas-puasnya oleh Imam Mahdi. Apa kata Imam Mahdi? Orang-orang beriman, siapa yang butuh emas silakan datang, ambil berapa kalian mau. Berapa mau? Kata Rasulullah, pada waktu itu ada orang yang datang membawa jubahnya, lalu dia isi di depan jubahnya itu dengan emas sebanyak-banyaknya, dia bawa pulang, dia taruh di rumah. Kemudian dia datang lagi, dia isi lagi. Silakan. Habis itu untuk apa juga emas sebanyak itu? Untuk apa? Sementara biaya hidup sudah tidak ada lagi harganya, sangat ringan sekali. Dan orang di masa itu Allah cabut semua bahaya dan penyakit. Nggak ada lagi butuh orang. Semua sekolah gratis. Untuk apa lagi duit? Coba bayangkan, semua sekolah gratis, penyakit nggak ada. Kalaupun ada orang sakit dibawa ke rumah sakit gratis. Semua fasilitas gratis. Makanan semuanya berapa perlu ambil. Ya Allah ya Rabb. Maka saat itu syariat zakat hilang selama-lamanya. Di fase kelima, syariat zakat hilang. Jangankan zakat, sedekah, infak, wakaf berakhir sudah. Yang ada peluang itu semua hari ini, saudara, hari ini, saat ini peluangnya terbuka. Hari ini emas, kita minta, kita doa pada Allah. Besok emas itu bertimbun-timbun di dapur kita. Bertimbun-timbun, kita udah nggak takut lagi maling masuk. Sebab apa? Maling pun udah terlalu kaya, dia bingung mau dikemanakan. Dan udah nggak ada maling. Orang-orang semuanya jadi baik pada fase kelima. Insya Allah ya. Penjara-penjara yang hari ini banyak kosong. Polisi-polisi banyak nganggur. Polisi-polisi pada situ mungkin sibuknya zikir dengan baca Quran aja lagi. Itu pun kalau polisinya soleh ya. Masya Allah. Itu fase kelima. Jadi hadis ini sekarang, wahai saudaraku, sekarang ini setiap ada acara galang dana. Setiap ada acara galang dana. Bahkan tanpa ada acara pun penggalangan dana, galang dana. Sesungguhnya demi Allah, yang terjadi pada hari ini sudah skenario penguasa langit dan bumi. Memang saat ini dibukakan pintu untuk wakaf, sedekah, infak itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Allah Maha tahu sebentar lagi Allah akan hilangkan semua uang-uang manusia. Semua uang-uang manusia, bahkan kertas-kertas, uang-uang kertas dolar, euro, yuan, apa saja yang namanya uang, semuanya tidak akan ada harga. Yang berharga cuma emas ketika itu. Jadi sekaranglah saatnya, kalau ada duit, sekarang duit itu harus dijadikan permanen menjadi simpanan akhirat. Simpankan pada Allah Subhanahu wa taala sekarang. Selanjutnya dalam lafaz Imam At-Tabrani disebutkan, ya Adi ibn Hatim, wahai Adi bin Hatim, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, kiamat belum akan terjadi hai Adi, hatta tuftaha khazainu Kisra wa Kaisar, sampai seluruh perbendaharaan tabungan emas. Antum tahu emas jumlahnya di Amerika sekarang, di Eropa, tiap-tiap negara itu gudangnya mungkin 10 kali ini besarnya masjid kita ini. Emas semua isinya, emas batangan. Muhammad bin Salman, antum kalau mau tahu berapa jumlah emasnya, pusing untuk mendengarnya. Raja Salman juga termasuk raja yang menimpun emas yang sangat banyak. Nanti tiap negara, apalagi Brunei, Darussalam dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabb. Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan gunung emas yang muncul nanti, ya, nggak ada apa-apanya. Gunung emas. Dan saudaraku yang kami muliakan, lalu kata Rasulullah,
ketika semua gudang-gudang gudang-gudang penyimpanan harta benda dan emas yang tidak terkira-kira di Eropa dan di Amerika serta di timur, di Kisra yaitu Iran, di Rusia, Cina, dibongkar oleh kaum muslimin menjadi milik umat Islam. Ya Adi bin Hatim, kata Rasul, wahai Adi bin Hatim, la taqumus sa'ah hatta ta'tiya dha'inah minal harrah. Wahai Adi bin Hatim, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang wanita tua berkendaraan dari Harah, itu wilayah Persia ya. Saat itu belum ada lagi Kufah, sehingga ia melakukan tawaf di Ka'bah ini tanpa ada pengawal. Maksudnya apa? Seorang wanita jalan kaki seorang diri dari Harah yang hari ini berada di Iran, yang hari ini berada di Persia. Sehingga ia melakukan tawaf di Ka'bah ini tanpa ada pengawal. Maksudnya apa? Saking amannya orang saat itu, nggak akan ada yang ngerampok, tak akan ada yang mencuri, menjarah, membegal-begal, itu nggak akan ketemu. Jalan kaki wanita seorang diri, dia punya duit, emasnya sangat banyak, dia orangnya cantik, sendirian tanpa muhram, tanpa rombongan, jalan kaki ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Dia bisa melaksanakan semuanya tanpa ada seorang pun yang mendampinginya. Lalu dia balik kembali ke negaranya, pergi pulang aman. Selama perjalanan aman, tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Sekarang coba buat, insya Allah tuh wanita jadi bulan-bulanan orang jahat. Di hadis yang lain dari Hadramaut, seorang wanita jalan kaki melaksanakan ibadah haji pada masa itu, pada masa harta melimpah. Itu adalah masa fase kelima. Fase kelima. Sempat gak kita menyaksikan? Insya Allah. Dan mudah-mudahan belum sampai umur ini, umur hamba Allah yang bicara ini 60, kita semua sudah menyaksikan itu. Antum berapa usia sekarang? 22, belum sampai usia antum 30 kita akan menyaksikan fase itu, insya Allah. Kita sudah menyaksikan fase itu. Antum terlalu kaya saat itu, terlalu kaya, dan betapa dekatnya waktu itu. Jadi kalau begitu gimana? Ya sabar aja sementara ini, miskin-miskin tanggung kayak gini nggak apa-apa dulu lah. Yang penting tidak melakukan yang haram, tidak merampok, tidak mencuri, tidak korupsi, ya. Ada penghasilan tapi suci, bersih, alhamdulillah. Apalagi penghasilannya dari memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut kata Rasulullah, ya Adi bin Hatim, wahai Adi bin Hatim, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tatufa jirabul mal. Wow, masya Allah, ini luar biasa, ya. Hai Adi bin Hatim, sesungguhnya kiamat belum terjadi sehingga kantong-kantong harta dibawa berkeliling namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bukan lagi gini ya, kantong-kantong harta bertas-tas dibawa, berkoper-koper. Mas, siapa yang mau ambil? Siapa yang mau ambil? Gak ada yang mau ambil. Ini hadis loh ya, hadis sahih di dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim. Ini hadis, jangan bilang ini khayalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kayanya nggak ketulungan nanti tahu. Kaya antum itu sampai antum membawa-bawa koper kemana-mana isinya emas, tapi nggak ada yang mau nerima, nggak ada yang mau nerima. Sekarang kita miskin tagang. Miskin tagang tahu pemirsa, pendengar, penonton, ya, miskin kering ya, saking keringnya sampai kita tegang-tegang karena miskin. Lanjut. Akhirnya ia dibantingkan ke tanah. Apa yang dibantingkan ke tanah? Emas tadi. Kesel yang punya emas. Untuk apa gunanya kan? Untuk apa lagi gunanya? Semua orang nolak. Tak berharga emas ketika itu. Hari ini satu anting-anting aja mau bunuh-bunuhan orang. Putus tali saudara, tali persaudaraan, putus hanya gara-gara cincin. Ya, dapat cincin di jalan, yang satu berebut, akhirnya tuja-tujaan. Allah. Akhirnya ia dibantingkan ke tanah sehingga ia mengatakan, ya, hatta tatufa jirabul mali fatatufu bihi wa la tajidu lahu ahadan yaqbaluhu fatadriba bihi al-ardha fataqul laitaka lam takun laitaka kuntu turaba. Apa kata orang yang punya harta tadi? Aduhai alangkah baiknya sekiranya engkau wahai harta tidak ada. Gunanya lekwah. Kalau dibawa ke akhirat tidak ada yang mau nerima. Mau dibawa ke akhirat dana sebanyak itu, nggak ada yang mau nerima. Harta ini kan baru jadi milik kita kalau diberikan, betul tidak? Sekarang yang nerima nggak ada, itu jadi masalah loh. Itu jadi masalah. Sekarang hadis yang sebelumnya kita bacakan ya, menyebarnya kebakhilan. Bakhil. Sedekah itu cari yang terjelek dari hartanya. Cari yang sudah mau punah, yang udah nggak dipakai, yang udah nggak diperlukan, itu baru disedekahkan. Sedekah juga, kalau duit di kantongnya, di anunya ada bermiliar-miliar, tapi ketika diminta bantuan, yang keluarnya 1 juta, 2 juta,
Bagi orang-orang miskin itu udah dianggap hebat lah tuh. Tapi bagi di mata Allah, dia tak layak 1 juta 2 juta. Harusnya dia memberikan 1 M, 2 M untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Itu ya hadis barusan sangatlah menggembirakan tentunya, yaitu menggembirakan di fase kelima, tapi menyedihkan bagi orang-orang yang miskin amal, menyedihkan bagi orang-orang yang bakhil. Sekarang saudaraku, gila-gilaan di mana-mana, seluruh dai se-Indonesia membuka peluang amal soleh. Seluruh dai, seluruh ustaz, dengan yayasannya, dengan pesantrennya, dengan pembangunan masjidnya, Islamic Centernya, dan dengan dakwahnya, program-program kepedalamannya, dan dengan bahkan jihad juga memerlukan dana, ya, jihad di Palestina, ya, jihad di beberapa negeri yang sedang menderita rakyatnya, yang sedang sengsara kaum musliminnya. Nah, saat ini kaum muslimin peluang amal, peluang amal, peluang amal, sampai-sampai orang-orang munafik bosan. Baiklah, ini hadis yang ke-33. Hadis ke-33, melimpahnya harta. Ini dia hadis nomor 34. Hadis ini perlu kami jelaskan pada kaum muslimin, karena memang banyak orang yang salah urut gara-gara membaca hadis ini. Salah mengurut urutan akhir zaman. Kita dengarkan hadisnya ya. An Auf bin Malik, dari Auf bin Malik, qala, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku datang kepada Nabi pada waktu perang Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Sementara Nabi saat itu sedang berada di sebuah kubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada tengah-tengah duduk di sebuah kubah yang terbuat dari kulit. Faqala, Nabi saat itu aku dengar berkata, u'dud sittan, hitunglah 6 sebelum kiamat. Baina yadai sa'ah, sebelum kiamat ada 6 dulu yang muncul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lanjut, mauti. Ini yang pertama, kematianku. Nabi dah meninggal, berarti yang pertama dah terjadi. Lanjut, summa fathu Baitul Maqdis, kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nyusul, sudah terjadi. Terus yang ketiga, summa mutanun, kemudian terjadilah mutan. Ya'khudhu bikum. Mutan itu bukan film X-Men ya. Antum jangan fikirnya ke sana pula. Itu mutan. Mutan itu bahasa Arab kiranya ya. Bukan mutannya X-Men. Terus kata Rasulullah SAW, lalu kematian massal yang terjadi karena wabah yang menyebar. Kematian massal. Terus mutanu ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kematian itu berupa orang-orang mati mendadak seperti penyakit kambing. Kambing itu mendadak aja matinya tuh. Sehat, sedang makan, mati. Sedang jalan, mati. Sedang di kandang, mati. Ya, baru aja diperiksa sehat, tahu sejam 2 jam kemudian, ketemu udah mati. Kambing itu matinya seperti itu, bergeletaan di mana-mana. Nah, ini ada film apa yang dibuat oleh Amerika itu, Kingsman ya, Kingsman. Lihat orang lagi jalan di mall mati, lagi di kantor mati, lagi kerja depan komputer mati, ya, sedang di kafe ngobrol-ngobrol mati. Mati mendadak. Ternyata mati yang dikerjain oleh manusia. Itu terjadi. Berarti mati yang seperti itu akan terjadi di mana-mana. Kalau yang seperti ini belum ya. Zaman Umar bin Khattab ada, tetapi kan itu sifatnya lokal, hanya di Syam saja. Terjadi penyakit menular, di mana orang-orang yang ada di kawasan itu mati. Dalam sejarah kita baca lebih 20.000 orang yang mati ya waktu itu. Dan ini sifatnya baru lokal. Sementara ini maksud Nabi adalah global. Berarti sesuai dengan rencana Yahudi, Illuminati, yang akan mematikan. Kalau sekarang 7,8 miliar manusia di dunia, yang tersisa hidup boleh cuma 500 juta saja lagi. Maknanya 7,3 miliar wajib mati. Itu rencana mereka, sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau iya, berarti pelakunya adalah Yahudi, Illuminati, ya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, "Tsumastafadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar." Lalu setelah itu harta benda akan menjadi melimpah, gaji akan tinggi, orang-orang punya duit. Tapi sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadhallu sakhitan. Sudahlah digaji tinggi dia masih marah. Gajinya tinggi tapi dia masih marah. Fayadhallu sakhitan. Thumma ini kenapa? Kenapa dia marah?
Ternyata duit yang begitu banyak saat itu hampir nggak ada nilai dan harganya. Duit yang begitu banyak nggak ada nilai dan harganya. Sebab barang-barang yang mau dibeli langka, yang ada mahalnya selangit. Walaupun gaji kita umpamanya di masa-masa normal sekarang berapa? UMR berapa? 2,4 UMR. Sekarang anggaplah gajinya di atas UMR, gaji 3 juta. Anggaplah segitu dulu. Gaji 3 juta, dia bisa hidup dengan 5 orang anak. Tapi nanti gajinya sudah 15 juta. Dana 15 juta itu kayak nggak ada harganya. Kenapa? Barang langka didapat, sementara yang ada harganya sangat tinggi. 15 juta itu paling-paling hanya dapat untuk 10 hari makan. 15 juta. Makanya fayadhallu sakhitan. Dia tetap marah. 15 juta tak barago pitih kini ledo. Jumlah nominalnya besar, bengkak, tetapi harganya tak ada. Sebab harga-harga seluruhnya jadi barulah orang-orang yang PNS biasa, orang-orang yang punya bergaji standar UMR, ini semuanya nangis itu. Kalaupun ada yang gajinya besar, karena tanggung jawabnya besar, itu pun sama sekali tidak ada gunanya dan nilainya. Lanjut. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin. Mi'ata dinar. Seseorang dikasih 100 dinar. 1 dinar itu 2.300.000. Kali 100 berapa itu? 230 juta. 230 juta. Ada gaji sebesar itu di Indonesia. Dia dikasih gaji sebesar 100 dinar, mi'ata dinar. Fayadhallu sakhitan. Dia masih marah. Tapi di Arab Saudi banyak yang gajinya segitu. Banyak hari ini di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Kuwait, di Bahrain, di negara Arab, banyak yang gajinya segitu. Makanya kemana-mana mereka melancong ke dunia untuk ngabisin duit. Taib, lanjut. Summa fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian datanglah fitnah. Tidak satu rumah pun dari rumah orang Arab kecuali fitnah itu akan memasukinya. Para ulama-ulama kontemporer yang mengkaji hadis akhir zaman, bahkan syekh kita yang tercinta Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, salah seorang ulama hadis terkenal, ya, satu di antara 40 ulama hadis yang terkenal di dunia dari Sudan, dari keturunan Quraisy. Dia berkata, demi Allah, hadis ini sekarang sudah terjadi. Setiap rumah orang Arab dimasuki oleh fitnah. Dalam hal ini adalah televisi, internet dan handphone. Televisi, internet dan handphone. Mana ada sekarang rumah di bumi ini yang tidak ada handphone di dalamnya? Betul tidak? Sementara di fitnah handphone ini kita sudah melihat kerusakannya. Kerusakan yang sempurna. Dengan handphone orang-orang rusak. Orang Arab hari ini jadi jahat otaknya, jadi rusak akhlaknya, demi Allah karena handphone Arab. Dan itu, sedangkan Arab begitu, apalagi kita yang bukan Arab. Maka coba lihat anak-anak kita sekarang sibuk dengan game. Syukur kalau gamenya game masih normal. Dan sampai kepada dunia terbuka lah. Ya, la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Lalu akhir daripada itu kata Nabi adalah hudnah. Terjadinya perjanjian damai antara kamu dengan bangsa berkulit kuning. Dalam hal ini Eropa dan Amerika. Ya, dalam hal ini Eropa dan Amerika. Kita punya sejarah panjang perang dengan Eropa. Mereka sebut dengan Crusade. Apa itu Crusade? Perang salib. Kita punya sejarah perang yang panjang dengan mereka. Dan mereka seluruhnya tidak berhenti memerangi kita. La yazaluna yuqatilunakum. Mereka senantiasa terus memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum. Pokoknya sampai kamu enggak Islam lagi. Pokoknya sampai kamu murtad. Peristiwa penghancuran menara kembar di Amerika, ya, gedung WTC, ya, peristiwa ini menjadikan George Walker Bush berkata, kita kembali perang, ya, melawan terorisme, dan beliau mengucapkan kalimat crusade. Ini adalah perang salib. Berarti yang dimaksudnya teroris itu adalah Islam.